Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu, berjumpa kembali bersama saya Kesama Dadi dalam acara Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, akhir-akhir ini marak pemberitaan terkait dengan laporan keuangan pemerintah daerah baik dari tingkat kabupaten, kota maupun provinsi yang menerima predikat wajar tanpa pengecualian dari PPK Perwakilan Bengkulu. Yang mana hal ini dikaitkan dengan fungsi dan juga tugas yang unik dari DJKN KPKNL sebagai direktorat di bawah Kementerian Keuangan dalam pengurusan piutang negara maupun daerah. Pemirsa, tema kita di sore hari ini sangat menarik terkait dengan pengurusan piutang daerah, yang mana sudah hadir kedua narasumber yang sudah paham di bidangnya ya. Ada Bapak Dalvin Ponco Nugroho selaku Kepala Seksi Piutang Negara. Selamat sore Pak Dalvin. Selamat sore Mbak, makasih. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Dan juga sudah bersama saya teman di sore hari ini Bapak Ali Ridho selaku Kepala Subbagian Umum. Selamat sore Pak Ali. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak Ali? Alhamdulillah. Kerjaannya hari ini lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Pemirsa, terkait dengan tema kita hari ini kita akan bahas bersama dengan Pak Dalvin dan juga Pak Ali. Tapi sebelum kita bahas tema kita ya, atau mungkin pembahasan lebih dalam terkait dengan piutang daerah pada hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Dalvin dan juga Pak Ali, sebenarnya DJKN KPKNL itu apa? Mungkin ada masyarakat yang mungkin belum paham ya terkait dengan hal tersebut. Monggo Pak Ali, silakan Ya. Pak Ali. Ya, tak kenal maka tak sayang ya. Iya. Ya, mungkin dapat kami ini nih, obrolin di sini di beranda Berendo ini. KPKNL tuh mungkin singkatannya Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang. Jadi ada dua item, PKN, Kekayaan Negara dan Lelang. Nah, apa sih tugas KPKNL? Kalau ibarat keluarga, ada unit yang mencari income. Mungkin itu ada di teman-teman Kementerian Keuangan, dia bea cukai, pajak, dan yang lain yang mencari income. Nah, setelah ada income, kan harus dibelanjakan untuk melanjutkan keberlangsungan Republik ini. Nah, setelah dibelanjakan, ada salah satu output dari belanja, yaitu aset. Nah, dari misalnya sekarang itu di APBN kita 3.000 triliun. Itu belanja modalnya sekitar 500 triliun. Nah, dari belanja itu, itulah yang menjadi domain dari KPKNL untuk mengelola. Itu secara tahun ini saja. Dan setiap tahun kan ada APBN. Jadi aset itu terakumulasi dari Republik ini berdiri bahkan sampai tahun ini itu menjadi tugas KPKNL untuk mengelola aset. Nah, di salah satu aset itu ada yang namanya aset tidak hanya aset yang berbentuk seperti tanah, bangunan, kendaraan, tapi ada juga aset yang tidak berbentuk, yaitu apa? Piutang. Jadi piutang itu salah satu aset juga, atau satu aset kekayaan negara yang harus kita kelola. Barangkali kita bertanya, kalau utang mungkin sering kita dengar ya, negara punya utang berapa T, berapa ribu T gitu. Tapi tidak jarang pula orang tidak tahu bahwa kita juga punya piutang negara itu. Nah, nanti ini ya kita bahas bagaimana negara punya piutang atau bisa menghutangi kepada rakyatnya atau pihak lain. Nah, nanti akan dibahas oleh Pak Dalvin ini. Jadi beliau yang memang incas di piutang negara, piutang daerah, dan ada jurusita juga di beliau. Nah, itu mungkin salah satu intronya atau prolog bahwa KPKNL salah satu tugasnya adalah mengelola aset, di salah satunya itu ada piutang serta lelang. Nah, nanti lelang ada bahasan tersendiri. Jadi intinya KPKNL adalah salah satu unit di Kementerian Keuangan yang mengelola aset dan lelang itu. Baik, secara singkatnya dan juga penjelasan sederhananya ya Pak Ali ya. Tapi sebenarnya kalau kita gambarkan juga nih, piutang daerah itu terjadi karena apa sih? Karena kan sebenarnya dari definisi saja piutang dan juga hutang itu kan berbeda ya Pak. Iya, berbeda. Jadi gini Mbak, sebenarnya ya kalau
piutang itu bukan hal yang tabu di neraca APBD daerah di Provinsi Bengkulu, Mbak ya. Jadi di piutang tersebut adalah fungsi negara itu hadir. Jadi posisinya adalah bendahara sebagai bendahara negara ini menyalurkan uang kepada masyarakat. Secara umum di Bengkulu ini beberapa piutang yang pernah kami kelola secara historis ya. Yang paling umum adalah dana bergulir. Dana bergulir itu penyaluran uang dari pemerintah kepada masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Terus yang kedua adalah penyaluran alat mesin pertanian atau alat mesin untuk kebutuhan nelayan. Itu seperti traktor maupun mesin tempel itu. Nah, itu untuk intinya dari piutang itu adalah negara hadir untuk memberikan bantuan kepada masyarakat agar ekonomi bergerak. Nah, dengan ekonomi bergerak itu diharapkan pemberian itu dapat diimbal-balikan ke negara untuk disalurkan kepada masyarakat lain melalui pengembalian piutang tersebut. Pinjaman negara itu pinjaman yang lunak. Jadi pinjaman itu mungkin bunganya itu mungkin kurang dari 2% atau 3%. Jadi itulah cara negara untuk memberdayai masyarakat biar ekonomi bergerak. Nah, terjadinya piutang adalah ketidakmampuan dari penerima bantuan untuk mengembalikan utang yang diberikan oleh negara. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah dari bantuan dana bergulir, bantuan permodalan koperasi, alat mesin pertanian maupun alat mesin tempel untuk nelayan. Dari ya itulah yang menjadi kendala dari teman-teman pemerintah kabupaten kota di Bengkulu untuk mengelola piutang. Tetapi secara umum kalau melihat dari reputasi teman-teman dari Pemda sudah bagus karena apa dasarnya kita memeriksa laporan keuangan dari LKPD pemerintah daerah itu hasil teman BPK. Di situ sudah pencatatan baik, cuma pengelolaan sampai akhirnya yang belum baik. Jadi pengelolaan akhirnya itu adalah bagaimana pengelolaan piutang itu yang udah macet itu bisa diselesaikan secara tertib sesuai aturan undang-undang pengurusan piutang daerah itu sendiri itu. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Tapi kalau dari wilayah Provinsi Bengkulu sendiri yang sudah piutang ya Bapak, yang itu daerah mana saja? Untuk Provinsi Bengkulu dari beberapa kabupaten yang kami kunjungi ya, sesuai hasil uji sampling lah dari LKPD pemerintah kabupaten kota itu, kami sudah menemukan di LKPD-nya banyak sekali piutang sudah tercatat, tapi tidak ditindaklanjuti. Jadi sekedar piutang itu tercatat, oh si ini punya piutang kepada daerah sekian rupiah. Cuma ini apakah mau ditagih atau kalau dihapuskan belum ditindaklanjuti. Nah itu. Tapi untuk dari posisi Pemdanya itu sudah ada rujukan. Kalau dari Pemda itu paling bagus dari Bengkulu Selatan sama di Kabupaten Rejang Lebong. Nah itu mereka udah sering menyerahkan piutang ke kami untuk kami tindak lanjuti. Di sisi itu kami juga melakukan pembinaan asistensi pengelolaan piutang daerah. Jadi bagaimana sih mengelola piutang tersebut? Apakah itu dapat diselesaikan melalui mekanisme di internal mereka untuk diselesaikan dihapuskan di internal mereka atau harus ada kewajiban diserahkan kami dengan mekanisme tertentu. Gitu, Mbak. Jadi sebenarnya itu prolognya saja ya, masih banyak yang akan kita bahas di Betul sore sekali, hari Mbak. ini. Tapi kalau melihat laporan keuangan pemerintah daerah nih ya atas yang terjadi di wilayah Provinsi Bengkulu nih, kira-kira kalau pendapat Bapak sendiri selaku DJKN KPKNL yang mempunyai tugas ya menyelenggarakan perumusan maupun pelaksanaan kebijakan di bidang piutang negara ini seperti apa nih? Dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam hal tersebut? Secara umum ya, kalau memang piutang itu sudah dalam posisi macet atau kolektibilitas 5, instansi yang bersangkutan. Jadi instansi yang memberikan piutang tersebut kepada masyarakat itu harus mengelola dalam bentuk apa? Melakukan pencatatan yang baik dan menata usahaan dokumen. Jadi sebisa mungkin si penerima bantuan apabila dia memang tidak mampu menyelesaikan kewajibannya ditagih dong. Nah, ditagihnya melalui dengan kebijakan internal. Apakah cukup bersurat, apakah perlu dari langsung, nah itu kebijakan internal dari masing-masing Pemda. Nah dari situ kami akan memberikan asistensi. Apakah piutang tersebut layak diserahkan kami apa enggak? Kalau layak berarti ada syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu yang pertama adalah ada dan besar pasti. Jadi ada subyek hukumnya. Terus yang kedua besarnya pasti. Berapa nominal sih utangnya? Nah, terus kalau ini kada penyerahan piutang untuk daerah minimal 8 juta, Mbak. Minimal ya itu Pak? Nah, minimal 8 juta. Dikurang 8 juta menjadi kewenangan internal daerah untuk menyelesaikan secara mekanisme pemerintah daerah sendiri. Nah, untuk 8 juta menjadi kewenangan kami untuk melakukan pengelolaan piutang dan penagihannya. Nah, untuk penyerahan piutang tidak dapat diselesaikan di tingkat PUPN, kami akan memberikan asistensi
Jadi tidak kami tinggal teman-teman di daerah, kabupaten kota itu tetap kami bimbing. Bagaimana sih mengelola piutang untuk yang piutang tidak dapat serahkan kami. Kami akan memberikan asistensi bagaimana pencatatannya, bagaimana pendokumentasian itu, dokumen perjanjiannya atau perikatannya, bagaimana sistemnya sampai dengan piutang tersebut dihapus bukukan dari pencatatan laporan keuangan pemerintah daerah. Gitu, Mbak. Oh, jadi meskipun ada piutangnya macet ya di daerah, tapi tetap dibimbing ya dari pihak Iya, KPNL. kami seperti itu. kewajiban Baik, kami. kita jeda dulu nih. Oke. Pak Delvin dan juga Pak Ali, kita bahas lagi nanti setelah jeda pariwara berikut ini bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Iya.